Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan Karsa menggunakan uji instrumen, asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Dalam pengujian ini, kami menguji 3 variabel independen, yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja karyawan. Kami menetapkan hipotesis yaitu H0 tidak ada pengaruh signifikan kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dan H1-nya ada pengaruh signifikan kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pernyataan. Langkah-langkahnya yaitu masukkan data, lalu klik Analyze, pilih Correlate, lalu klik Bivariate, copy semua ke variabel dari X1, X1.2, X1.3, dan total. Lalu klik OK. Untuk hasil X1 kepemimpinan, yaitu karena nilai signifikasi di bawah 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Pindahkan data X2, lalu Analyze, pilih Correlate, klik Bivariate, copy semua ke variabel, lalu klik OK. Untuk hasilnya, karena nilai signifikasi di bawah 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Analyze, pilih Correlate, klik Bivariate, copy semua ke variabel, lalu klik OK. Untuk hasilnya, karena nilai signifikasi di bawah 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Masukkan data Y, lalu klik Analyze, pilih Correlate, dan klik Bivariate. Pindahkan semua data ke variabel, lalu klik OK. Karena nilai signifikasi di bawah 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan di dalam sebuah kuesioner. Jika nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,7, maka data tersebut reliable. Langkah-langkahnya, masukkan data, lalu klik Analyze, pilih Scale, dan klik Reliability. Lalu pindahkan ke Item dan Rating. Klik OK. Karena Cronbach alpha-nya di atas 0,7, maka dinyatakan reliable. Langkah-langkahnya, masukkan data X2, lalu klik Analyze, pilih Scale, klik Reliability, copy semua ke item dan rating, lalu klik OK. Karena
Cronch batch alfanya di atas 0,7 maka dinyatakan reliable. Masukkan data S3, lalu klik Analyze, pilih Scale, lalu klik Reliability, lalu copy, pindahkan ke item dan rating, klik OK. Untuk hasil Chrome batch alfanya di atas 0,7 maka X3 dinyatakan reliable. Masukkan data Y, lalu klik Analyze, pilih Scale, lalu klik Reliability, copy dan masukkan ke item dan ratings, klik OK. Untuk hasilnya, karena cross batch alfanya di atas 0,7 maka dinyatakan reliable. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas yaitu yang pertama, klik Analyze, pilih Regression, dan Linear, masukkan dependennya, masukkan juga independennya, tekan Save, klik yang Unstandardized, lalu klik Continue, klik OK. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, dan Legacy Dialogs, pilih yang Sample KS, pindahkan nilai residualnya, klik OK, maka keluar hasilnya. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu ditandai dengan tidak terjadinya interkorelasi antar variabel independen. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Langkah-langkah untuk uji multikolinearitas yaitu klik Analyze, Regression, pilih Linear, pindahkan variabel dependen dan independennya, lalu klik Statistics, centang Estimates, Model Fit, Covariance Matrix, dan Collinearity Diagnostics. Klik Continue, lalu OK. Lalu di sini keluar tabelnya. Karena nilai toleransinya di atas 0,10 pada seluruh variabel independen, maka data tersebut tidak mengalami gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Apabila data tersebut tidak mengalami pola bergelombang, maka bebas dari gejala heteroskedastisitas. Langkah-langkah untuk uji heteroskedastisitas yaitu klik Analyze, Regression, lalu Linear, pindahkan variabel dependen dan variabel independennya, lalu kita pilih Plots, pindahkan Y-nya, Spreadsheet, lalu X-nya yang ini, Continue, OK.
Berdasarkan grafik scatter plot, karena titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola bergelombang, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas, yaitu independen terhadap variabel terikat yaitu dependen. Masukkan semua data dari X1, X2, X3, dan total Y. Sehabis itu, klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Masukkan total X1, X2, X3, dan total Y. Hanya totalnya saja. Lalu klik OK. Nilai adjusted R square sebesar 0,725 menunjukkan bahwa variabel total X1, total X2, dan total X3 itu bisa ngejelasin total Y sebesar 72,5%. Sedangkan 27,5%-nya itu jelaskan dari variabel luar penelitian. Output uji F. Model regresi itu dinyatakan fit jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, terhadap tabel ini diketahui nilai signifikannya itu 0,000. Dia kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Output uji T. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil uji signifikansi berada di tabel, variabel total X1, total X2, total X3 berpengaruh signifikan terhadap total Y yang dibuktikan dengan nilai signifikan masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05. Analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah lagi B3, X3. Hasilnya itu Y sama dengan 1330 ditambah 0,320 X1 lalu ditambah 0,153 S2 ditambah 0,206 X3. Model persamaan regresi berganda yang telah dianalisis itu berkesimpulan pertama, konstantannya itu 1330. Artinya, apabila kepemimpinan budaya organisasi dan kepuasan kerja adalah 0 atau disebut tetap, maka nilai kinerja karyawan sebesar 1330. Yang kedua, ada nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif yaitu 0,320. Artinya, apabila kepemimpinan meningkat 1, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,320. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel X2. Itu juga bernilai positif sebesar 0,153. Itu artinya apabila budaya organisasi meningkat satuan, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,153. Yang terakhir ada nilai koefisien regresi variabel X3. Itu juga bernilai positif sebesar 0,206. Itu artinya apabila kepuasan kerja meningkat 1, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,206. Rekomendasi untuk perusahaan karsa, yaitu perusahaan harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta mempertahankan budaya organisasi yang positif dan kondusif. Kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang baik itu merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu juga perusahaan harus memastikan tingkat kepuasan
kerja karyawan tetap terjaga, karena kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong karyawan bekerja secara optimal. Perusahaan juga harus meyakinkan bahwa dengan kepemimpinan yang baik, budaya organisasi yang kuat, dan kepuasan kerja yang terpenuhi, kinerja karyawan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Demikian penjelasan mengenai hasil penelitian kami. Semoga dapat memberikan gambaran yang mudah dan jelas dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.